sifatnya rutin. Tahun ini kami memang mengerjakan rutin itu untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kami kabupaten, pemerintah kabupaten. Ya, diantaranya mungkin udah banyak kita ketahui, mungkin dari jalan Geragai sampai ke Mendahara Ilir. Setelah itu untuk di ruas Rantau Rasau Nipah Panjang, Simbur naik ke Lambur 2 Simbur naik. Setelah itu Parit 7 ke Lambur Luar. Itu mungkin akan menjadi prioritas pengerjaan rutin kami untuk tahun 2023 ini. Namun selain rutin, kita ada juga yang nantinya yang sifatnya kontraktual. Itu bisa dilihat mungkin di RUP kami, rencana umum pengadaan, itu bisa diakses langsung. Dan juga untuk kerjaan tanggap darurat, kita melihat situasi nanti. Kerjaan tanggap darurat sifatnya yaitu tanggap darurat tahun ini tidak ada, yang ada itu kita akan kerjakan di rutin juga, yang dari dana rutin gitu. Jadi tidak ada khusus dana tanggap darurat yang ada dengan kami gitu. Kami telah melakukan banyak yang telah kami lakukan, seperti untuk ruas jalan ke Mendahara itu material, kami adakan material dengan menggunakan alat kami kerjakan menggunakan alat alkal. Dan juga untuk di kawan-kawan di OPTD di Satker seperti di Sadu, di Rantau Rasau, itu yang telah kami lakukan. Kita punya material itu yang telah kami lakukan supaya menghindari kemacetan yang terlalu panjang. Tapi memang kadang-kadang kami juga terkendala karena keterbatasan peralatan. Seperti saat ini yang khusus ada satu set alat, dalam artinya seperti grader dan compact, itu untuk menghandle hampir 7 kecamatan. Kadang-kadang kita tarik ke Mendahara, kita tarik ke Sabak Timur. Mudah-mudahan dengan adanya pengerjaan di tahun 2023 ini dari bersumber dari dana DAK, itu nanti Sabak Timur insya Allah akan selesai tahun 2023 ini. Jadi untuk Sabak Timur kita harapkan bisa tuntas tahun ini, dan kita akan fokus ke ruas-ruas jalan yang lain gitu. Kalau jangka menengah, kita tahu kondisi jalan kita sering tergenang air. Jadi kita upayakan genang air. Jadi kita upayakan akan buat saluran sebaik mungkin, dalam arti aliran air akan lancar. Kita usahakan muka air itu tidak lebih tinggi dari muka jalan. Itu ada di ruas Mendahara, ruas di Sabak Timur, Rantau Rasau, dan di Sadu gitu. Jadi ada 4 titik, dan termasuk di Sungai Raya, kayak Trimulyo Sungai Raya. Itu dilaksanakan UPTD Alkal ya? UPTD Alkal, jadi kami punya alat masing-masing di setiap satker. Jadi untuk Sungai Raya kami tarik dari Satker Rantau Rasau, dan di Sadu itu ada di Air Hitam sama di Sungai Lokan. Mungkin himbauan untuk pengguna jalan ke mana ini? Ya, jadi kami sangat berharap, marilah kita sama-sama untuk menjaga nantinya kalau seandainya jalan ini sudah bagus, ya kita mungkin sama-sama menjaga, dalam arti ya mungkin mobil supaya menyesuaikan lah dengan dimensi dan muatannya. Untuk kelas jalan sudah ada Tanjak Timur? Kelas jalan kita belum tetapkan kelas jalan, nanti akan kita upayakan, nanti akan kita tetapkan kelas jalan setelah jalan itu dalam kondisi mantap, misalnya setelah dirigit atau kita aspal gitu. Untuk kegiatan di bidang Bina Marga saat ini yang sudah kami siapkan segera untuk kita laksanakan lelang adalah kegiatan Jalan Opri Timur. Jalan Opri Timur itu sendiri secara kontraktualnya insya Allah berdasarkan pagu anggaran yang ada dengan menggunakan dana DAK, insya Allah akan ditangani di tahun ini sepanjang 1,7 km dari total panjang ruas 2,1 km. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan APBD lainnya, saat ini masih kami lakukan survei lokasi, di mana lokasi-lokasi yang telah siap akan kita lakukan lelang juga akan kita lelang secepatnya, mengingat waktu dan cuaca. Dengan proses secepatnya akan segera kita siapkan HPS untuk segera dilelang. Berapa lokasi yang sudah dicek? Pada saat ini untuk beberapa kegiatan seperti Kecamatan Sadu, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Berba itu masuk semua. Setiap kecamatan sudah mulai bisa kita survei dan sudah ada yang sudah kita siapkan HPS-nya.
menunggu tanggal mainnya. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat, seminggu atau 2 minggu ke depan akan kita lelang secepatnya sekitar 10 kegiatan. Lanjutannya akan ada 10 kegiatan lagi. Jadi sekitar 20 kegiatan sebelum Ramadan ini insya Allah sudah lelang. Artinya selain kita laksanakan dengan menggunakan tanggap darurat atau swakelola, kami dari bidang Bina Marga sendiri terus tetap menginventarisir di mana lokasi jalan yang memang membutuhkan penanganan, dan juga tetap mensurvei lokasi-lokasi yang memang kira-kira telah masuk dalam usulan beberapa tahun sebelumnya dan yang sudah ada perencanaannya. Itu akan kita inventarisir untuk segera kita naikkan kegiatannya masuk dalam program kegiatan, apakah itu nanti di APBD perubahan ataupun juga ke kegiatan tahun 2024. Tahun 2023 Bu Kabid untuk dinas bidang BM sendiri? Untuk pastinya saya lupa, tapi untuk kegiatan jalan kurang lebih sekitar 30-an ruas. Pastinya lupa ya. Tapi untuk jembatan ada 3 kegiatan jembatan, dan box culvert ada 4 unit box culvert yang insya Allah akan kita bangun di tahun ini. Ya. Kegiatan yang tidak selesai pada saat masa kontrak, kami mengkaji terhadap azas manfaat jalan yang dimaksud. Nah, artinya jika kita putus pada saat berakhirnya kontrak, maka jalan tersebut azas manfaatnya akan tidak ada, kan? Nah, untuk itu beberapa alasan teknis yang memang menjadi dasar kami untuk membolehkan atau mengizinkan pihak penyedia melakukan permohonan untuk dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan 100%, meskipun itu melewati tahun anggaran, insya Allah akan kami perpanjang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 100% dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, yaitu Permen Keuangan, Kemenkyu, Peraturan Menteri Keuangan, kemudian Permen LKPP, dan berdasarkan Perpres juga pun ada perbuknya yang membolehkan untuk melakukan perpanjangan meskipun melewati tahun anggaran. Berapa kegiatan Maksimum yang 20 hari. Di tahun ini di bidang Bina Marga sendiri ada 4 kegiatan, yaitu Jalan Mendahara, Jalan Tembikar, Jalan Teluk Kijing, dan Jalan Sungai Palas. Insya Allah sampai saat itu kendalanya apa Bu Kabid kalau boleh? Kalau cerita kendala itu banyak faktor, mengenai faktor alam, curah hujan, juga kesulitan di dalam lansir material dalam kondisi kemarin jalan di Mendahara terputus, itu banyak faktornya sehingga transportasinya agak sulit, dan juga memang di awal terjadinya kenaikan BBM, terjadinya perubahan-perubahan harga yang memang tidak mengizinkan kita untuk dapat melakukan kenaikan harga dalam kontrak. Artinya rekanan tetap melaksanakan kontrak berdasarkan harga awal, sementara seiring berjalannya waktu ada kenaikan harga terutama di BBM. Ya.